Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Perdana Saputra. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya akan melaksanakan PPG pada tahun ini, yaitu tahun 2025 dengan angkatan batch keempat dengan nomor NIM 25 11 30 15 18. Saya akan mengadakan pelaksanaan video UKIN di SD Negeri 002 Sekolah Darat, dan saya mengambil kelas 4, dan saya juga menggunakan tema yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, sebelum itu kita mulai, kita melakukan dulu yang namanya presentasi ya, atau absennya. Tapi sebelum absen kita berdoa dulu. Cindo, sini toh. Cindo pimpin berdoa. Kita membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita absen dulu. Yang pertama, Akmal. Mana Akmal? Wah, ada. Habis itu Anissa. Mana Anissa? Asyifatun Naila. Mana? Cindo. Danu. Bakira. Ada Isan. Ada Firza. Firza. Oke. Kita sudah absen, maka selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Apa enggak? Ya sudah, kita panggil kita. Sini dong, pimpin dong. Baca lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini adalah tentang
menjelaskan tentang perbedaan dalam keragaman. Kedua, bagaimana sikap kamu menghormati keragaman orang lain. Ya. Ketiga, bagaimana cara kamu menjaga keragaman itu agar tetap utuh. Artinya tidak sampai ada yang ribut, sampai ada yang lain, ada perbedaan dalam keragaman. Oke, pada hari ini kita masuk ke dalam temanya, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Tujuan belajar adalah menjelaskan tentang keragaman dan apa saja perbedaannya. Keragaman itu banyak. Satu, kamu di sini kan berbeda-beda suku nih. Beda suku kan? Ada yang Jawa, ada yang Banjar, ada yang Bugis, ada yang Madura, ada yang Manado, ada yang Kutai, ada yang Dayak. Itu suku kita sudah berbeda. Terus apa lagi perbedaannya? Budaya. Setiap budaya itu antara suku Dayak, Banjar, Sunda, Jawa itu pasti beda. Contoh, apalagi bajunya kita pakai pun berbeda. Adatnya orang Dayak ada pakaiannya, budaya bajunya. Orang Jawa pasti ada, orang Sunda pun ada, orang apa lagi Madura ada, orang Kutai pun ada. Bajunya berbeda-beda. Habis itu apa lagi perbedaannya? Yang ketiga adalah agama. Di sini kan agama Islam semua nih. Bukan cuma Islam, kita punya teman kita agamanya Kristen, Katolik. Habis itu yang ketiga adalah Hindu. Jadi dalam perbedaan ini bagaimana kamu itu bisa menghargai satu sama lain. Dalam suku kamu menghargai suku orang lain bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana cara kamu menghormati budaya orang lain? Ketiga, bagaimana kamu menjaga bagaimana di dalam kelas itu tetap saling menghargai antara perbedaan agama. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang kedua, cara menghormati setiap keragaman yang ada. Bagaimana cara menghormatinya? Bagaimana? Ada yang tahu jawabannya? Cara menghormati keragaman dalam perbedaan itu, satu, kamu tidak mencibir setiap perbedaan yang kamu lihat. Contoh, misalkan kamu lihat perbedaan dalam masalah suku. Kenapa sih suku ini begini pakaiannya? Harusnya begini. Nah, itu kamu sudah mencibir atau menjelekkan orang lain atau menjelekkan suku tersebut. Maka itu tidak boleh. Jadi apapun yang kamu lihat, setiap suku itu punya baju, punya adat. Cukuplah kamu diam dan perhatikan. Paham? Paham, itu yang kedua. Yang ketiga, kerjasama dalam kelompok serta kemampuan untuk berpikir dalam sikap saling menghormati. Kamu harus berpikir bagaimana cara kamu menghormati perbedaan tadi. Kamu ngambil sikapnya di mana biar sampai kamu itu berkelahi satu sama lain. Contoh, misalkan teman kamu lagi melaksanakan ibadah di gereja. Kalau teman kamu agama Kristen atau agama Katolik, jangan kamu naik motor gar. Jangan, apalagi sampai kamu menyalakan petasan kau lemparnya. Jangan. Itu salah satu cara kita menghargai adalah jangan mengganggu orang lain saat dia lagi beribadah. Oke. Nah, kalau nonton video dulu kalian semuanya. Orang di timur itu. Orang timur kan rambutnya keriting kan, sama kulitnya hitam. Coba kalian tuh, rambutnya keriting. Warna kulitnya coklat atau hitam itu. Nah, ini masuk dalam agamanya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu itu orang Cina. Nah, beda pakaiannya, dia menggunakan bahan alam. Gak pakai baju kalian ini. Coba nih, cinta mau baca enggak? Yang nomor 1 enggak?
Keragaman adalah kondisi di mana kita bisa saling menghargai dalam masalah budaya, suku, dan agama. Keragaman adalah kondisi di mana kita saling menghargai dalam masalah budaya, suku, dan agama. Orang itu terjadinya suatu perang suku atau perang agama itu karena mereka tidak bisa memahami budaya, suku, tidak menghormati, tidak menghargai. Habis itu terjadinya perang agama pun itu sama, tidak menghargai agama orang lain, saling menyindir satu sama lain, jadi konflik. Setelah itu maka terjadilah perang. Makanya kalian saat ini harus menghargai apapun suku orang itu, apapun budaya mereka, pakaian mereka, apapun agamanya, saling menghormati. Kalau saling menyindir satu sama lain, terjadilah perang politik. Ya. Terus yang kedua, apa itu saling menghargai? Yaitu sikap kita dalam memahami setiap perbedaan yang ada. Contohnya seperti suku berbeda, budaya berbeda, dan agama juga berbeda. Jadi jelas ya, suku berbeda, budayanya pasti beda. Habis itu apalagi agamanya pun beda, cara sembahyangnya pun beda, tempat ibadahnya pun beda. Agama kan di masjid, kalau yang lain di gereja kayak non muslim. Nah, sekarang Pak tanya sama Cindo, Dok, yang kamu ketahui sukunya di Indonesia ini apa saja, Dok? Bugis, Jawa, habis itu Banjar. Kamu kira apa lagi? Suku yang kamu ketahui di Indonesia ini? Apa lagi? Dayak. Apa lagi? Minang. Bisa apa lagi? Madura. Oke, jadi banyak suku di Indonesia ini. Sekarang Bapak tanya lagi. Tuh yang di belakang. Bapak tanya sama kamu. Agama apa aja yang pernah kamu ketahui di Indonesia ini tuh sama di kelas kamu? Satu agama apa? Islam, Islam, Kristen, Kristen, Katolik, terus apa lagi? Konghucu. Apa lagi? Hindu. Di antara empat ini pasti tempat ibadahnya berbeda. Orang Islam tempat ibadahnya dia ada di masjid. Orang non-muslim yang Kristen Katolik berada di ya, jadi jelas beda. Ya. Sekarang kita lihat lagi di sini. Ini gambar suku apa nih? Suku? Suku? Ini suku apa di bawahnya? Suku? Yang Jawa di sini siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Orang Dayak mana ini? 1, 2 orang. Sekarang Bapak tanya, sama enggak bajunya ini antara orang Dayak dan orang Jawa? Sama enggak? Berbeda. Baju aja berbeda, apalagi budaya mereka, adat mereka, istiadat mereka pasti berbeda. Dan sama orang Dayak dengan orang Jawa. Ini gambar ini ya. Ini, lihat ini. Habis itu yang kedua. Nah, ini agama apa yang tengah-tengah nih? Muslim atau Islam? Islam atau Muslim? Islam. Habis itu nih, ini cewek ya. Agama apa yang cewek? Kristen. Nah, ini apa nih? Hindu. Ini agama apa nih? Ini yang pakai ini, pakai apa namanya? Kayak api-api itu apa namanya? Konghucu. Jadi banyak agama di Indonesia ini yang kamu ketahui dan kamu lihat.
Ada berapa agama tadi? Nah, yang pertama Islam, kedua ketiga Katolik, keempat Hindu. Hindu atau Buddha? Buddha. Kelima, yang keenam Konghucu. Sekarang Bapak tanya, dari tempat ibadahnya sama atau beda? Beda. Kedua, pakaiannya ketika ibadah sama atau beda? Beda. Beda. Terus yang ketiga, acara hari raya mereka sama atau beda? Beda. Beda. Jadi ya, jelas. Yang pertama adalah tujuannya adalah pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang pembelajaran hari ini tentang menghargai keagamaan. Mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap satu. Ketika yang Muslim tadi hitam itu namanya sunat, dipotong laki-lakinya, bukan potong habis, tapi itu ditarik, dipotong kulitnya, kulit luarnya dipotong. Dan teman-temannya Muslim, yang Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha itu hadir. Buat apa? Buat mendatangi teman yang lagi disunat. Itu menandakan apa? Mereka telah meneladani sikap saling menghargai satu sama lain. Tidak membeda-bedakan siapapun dia, sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa, rambutnya keriting kah, lurus kah, mau dia hitam, mau dia putih, makanya mereka tetap bersatu. Kenapa? Saling menghargai tadi, tidak membedakan suku dan agama dan budaya tadi. Kalau kalian ada di hati membedakan sukunya apa, budayanya apa, agamanya apa, dan berteman, susah. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi. Itu yang di belakang. Tempat ibadahnya orang Islam apa namanya? Masjid. Masjid. Selain masjid apa lagi? Musola. Masjid digunakan untuk sholat Maghrib, subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, subuh, dan satu lagi sholat hari apa? Hari Jumat. Karena tidak ada orang itu sembahyang Jumat di musola dan masjid. Karena hari Jumat itu sembahyangnya berada di masjid. Musola itu tempatnya kecil. Dia digunakan hanya untuk ibadah 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu di musola. Di masjid pun menggunakan hal itu, tapi masjid itu untuk menampung orangnya sholat Jumat, termasuk juga hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sekarang, Cino, tempat ibadahnya orang Kristen di mana? Gereja. Tempat ibadahnya orang Kristen. Oke. Habis itu apa lagi? Next. Teman kamu di sini sukunya apa? Jawa. Jaya. Banjar. Kira-kira di antara budaya dan suku ini yang mana yang paling kamu senangi? Pakaiannya. Menurut kamu keren pakaiannya? Semuanya keren. Habis itu budayanya seperti apa yang kamu senangi? Antara suku yang kamu sebutkan tadi. Semuanya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke dalam pembelajaran, yaitu sikap bagaimana cara menghormati. Sikapnya bagaimana? Satu tadi, tidak mencela, mencibir, menghina suku orang lain. Ya, kalau kamu sudah menghina suku orang lain, itu kamu berarti menghina keseluruhan yang bersuku tadi. Siapa suku yang kamu hina, itu keseluruhan kamu hina. Walaupun kamu hanya menghina satu orang.
itu yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Seperti apa yang pernah terjadi itu, yang rame-rame itu bisa sampai orang kelahi, perang suku. Itu akibat apa? Tidak menghargai suku dan budaya orang lain. Terus yang kedua, bagaimana cara menghormati budaya? Bagaimana cara menghormati atau sikap kita ini menghormati budaya orang lain? Contoh ya, budaya yang sering terjadi saat ini adalah budaya di Tenggarong, Kutai Kartanagara, yaitu budaya pada 1 tahun mereka tuh akan mengadakan yang namanya erau. Itu adat mereka. Atau ada yang melempar air saat kamu naik motor, saat kamu jalan, itu dilempar pakai air, disiram pakai air. Habis itu mereka melempar lagi yang namanya kepala naga. Dibuat itu kepala naga, bukan kepala naga yang bisa terbang senyembur api, itu bukan. Itu dibuat mereka, setelah dibuat mereka hadirkan. Nah itu budaya. Itu budaya. Habis itu banyak lagi budaya-budaya yang kamu pernah lihat. Seperti budayanya orang Jawa, orang Dayak. Bagaimana cara kita menghormati mereka? Yaitu cukup diam dan perhatikan saja. Tidak usah terlalu banyak berbicara dan komentar tentang budaya orang lain. Kenapa? Kalau kamu banyak ngomong, banyak berbicara, akan membuat hati orang itu sakit. Karena omongan ini menyebabkan tersinggungnya orang lain tentang budaya tersebut. Terus yang selanjutnya, bagaimana sikap kita menghormati agama orang lain? Karena kamu beda agama di sini, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, dan Hindu. Karena ada ini yang di tempat kamu saat ini. Kamu walaupun berbeda, tetap satu. Contoh, terasa betul itu perbedaannya di saat dimana? Di saat hari berpuasa. Kamu dalam keadaan berpuasa Ramadan. Nah teman kamu yang beda agama itu tidak berpuasa dia. Dan ketika dia makan, ketika dia minum, pasti ada rasa haus, rasa keinginan ingin makan dan minum juga. Nah, disinilah kamu tempatnya bagaimana teman kamu ini bersikap menghargai kamu. Tentu dia akan makan di tempat lain atau di tempat yang tersembunyi. Begitu juga kamu ketika teman kamu Natalan, mereka merayakan hari Natalan, itu kamu cukup hadir, diam dan perhatikan saja. Ya, tidak usah mencela, tidak usah mencari kesalahan-kesalahan orang lain dalam beragama. Karena setiap agama itu baik, yang tidak baik adalah orangnya. Misalkan Ihsan pergi ke masjid, dia pergi pakai sandal jepit, pulangnya pakai sepatu. Kira-kira Ihsan ini baik ya ke masjidnya? Baik dia ke masjid. Dia melangkah ke masjid itu baik, cuma pulang dia bawa sepatu orang aja ada baiknya. Pergi tadi itu pakai sandal jepit, pulangnya pakai sepatu. Nah berarti Ihsan ini bagus jaga masjid, cuma niat yang salah mau curi sepatu. Ini contoh. Ya, misalkan niat kita datangi teman yang berbeda agama tadi, misalnya teman ini sakit, niat kita datangi dia apa? Menjenguk dia, atau mencela dia, atau membuat dia makin sakit. Atau misalkan Ihsan punya teman, datangi ke rumahnya, oh temannya habis demam, lalu Ihsan datang ke rumah, dia bawakan buah jambu, buah apa, jangan kau bawakan dia batu, jangan kau bawa dia yang aneh-aneh. Nah, ketika ada teman sakit, kita datang ke rumah, kita jenguk walaupun beda agama tadi, beda, tidak apa-apa, rambutnya keriting, rambutnya lurus, giginya ada atau giginya hilang juga, tidak apa-apa. Kita tetap berteman dengan siapapun. Oke, paham sampai di sini ya? Oke.
Toleransi dalam beragama. Ada yang agama Muslim, ada yang agama Konghucu, itu ada yang Kristen. Ada 6 ya perbedaannya tuh, tempat ibadahnya pun berbeda. Islam, partai Kristen, Protestan. Yang ini agak dirapatkan lagi mejanya, kursinya. Jadi ditutup ini, tutup. Nah, ini kamu kerjakan di belakang sininya ya, nomor 1, 2, 3, jawabannya aja. Ya. Nanti menggunakan punya akpal ya, dipepet. Ingat ya ini soalnya 1, 2, 3. Yang cuma tulis jawabannya nomor 1 sini, nomor 2 di sini, nomor 3. Nanti kalian maju tuh, kalian jelaskan ya, presentasi namanya kalian jelaskan. Cukup 1 aja yang dipakai. Ya, ini pakai yang tengah. Ditutup yang dua ini dipakai. Dan soalnya apa? Baru kamu jawab. Nah, nomor 1 itu coba kamu lihat baik-baik di situ soalnya. Diskusikan dengan teman kelompok tentang pentingnya saling menghargai. Bagaimana cara saling menghargai itu? Caranya bagaimana? Caranya. Nah ini. Nah. Pentingnya saling menghargai. Nah, nomor 1. Bagaimana caranya itu saling menghargai? Nah, nomor 1. Nomor 1 diskusikan dengan teman kelompok tentang pentingnya saling menghargai. Pentingnya saling menghargai itu nah. Seperti apa pentingnya? Nah, apa pentingnya saling menghargai itu apa? Bagaimana cara yang saling menghargai itu? Sudah diskusikan dengan teman kelompok tentang pentingnya saling menghargai. Coba perhatikan nomor 1 kan sudah kalian jawab. Terus nomor 2-nya diskusikan tentang cara menghormati suku, budaya dan agama. Yang pertama kalian terus adalah sukunya, bagaimana cara menghormati sukunya, terus budayanya bagaimana, agamanya seperti apa. Tulis dulu suku, baru kalian kasih titik 2, budaya, baru titik 2, habis itu agama, baru titik 2. Di belakang itu suku tulis, baru titik 2. Nomor 1 sudah belum? Sudah. Kamu pilih pendapat semuanya. Nah, di sini. Ada pendapat di sini. Sini baris. Yang makan kertas itu di tengah ya, baca agak keras. Oke, agak sedikit. Nah, itu nomor 1. Tentang pentingnya saling menghargai itu seperti apa tentangnya? Terciptanya hubungan yang harmonis. Ketika seorang itu sudah harmonis hubungannya, maka tidak ada lagi saling mencela atau menghina satu sama lain. Terus yang kedua, diskusikan tentang cara menghormati suku, budaya dan agama. Bagaimana cara kamu menghormati suku orang lain? Tidak mencela suku orang lain atau menghina suku orang lain. Budayanya seperti apa? Oh, untuk budayanya tidak menghina pakaiannya.
atau baju-baju yang mereka gunakan. Terus agama. Oh. Terus kesimpulannya apa nomor 3? Apa tadi? Apa baca ulang? Oh, terciptanya hubungan harmonis. Dan sekarang Bapak akan kasih kamu tugas ini. Kamu kerjakan dulu sendiri. Bagian yang di bawah ini yang baik itu kamu tulis secara kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, ya, paham? Kalau yang pilihan ganda itu masing. Oke. Jadi untuk yang B ini cukup 1 lembar aja kertasnya ya, kerjakan masing. Untuk yang B ini kerjakan secara kelompok, cukup 1 lembar aja. Kalau yang pilihan ganda itu masing. Oke. Kamu silang aja ya, jawaban yang mana ya benar. Berapa tuh? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu bagi samping Pak ya. Kamu bagi samping pas nggak tuh? 1 sampai 5. Pas. Aku melihat. Pas. Lihat. Pas. Lihat. Di situ tulis nama kamu. Habis itu tanggal berapa hari ini. Terus soal nomor 1. Menghargai perbedaan antar teman adalah sikap apa? Sikap seperti apa itu yang harus kamu ambil. Yang nomor 1. Membuat kita sering bertengkar, menumbuhkan persatuan, menyebabkan perpecahan, atau membuat kita sombong. Kira-kira jawabannya apa itu? Kalian tulis di situ disilang ya. Ayo kerjakan masing-masing. Terus nomor 2, contoh perilaku menghargai teman yang berbeda agama adalah apa? A. Mengejek ibadah teman. B. Menghormati saat teman beribadah. C. Tidak mau berteman dengannya. D. Mengganggu saat berdoa. Ini dimasukkan dan contoh perilaku menghargai teman tadi itu. Nah, yang berbeda agama seperti apa jawabannya? Disilang jawabannya ya. Terus nomor 3, si Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam keberagaman. Nah, ini masuk apa? A. Bermusuhan. B. Rukun. C. Bertengkar. D. Menjauhi. Kira-kira jawabannya apa itu? Islam mengajarkan kita untuk hidup seperti apa? Ayo. Sudah. Terus yang keempat, saling menghargai dalam beragama termasuk akhlak apa itu? Termasuk akhlak apa? A. Terpuji. B. Tercela. C. Buruk. D. Sombong. Sangatlah mudah jawabannya. Sudah? Sudah. Terus yang kelima, perilaku yang menunjukkan sikap saling menghargai adalah A. Menghormati pendapat orang lain. B. Mengejek teman yang berbeda. C. Membeda-bedakan teman. D. menghina orang lain. Perilaku menunjukkan sikap saling menghargai itu apa kira-kira?
Udah dong, sudah. Sudah. Keragaman adalah sebuah perbedaan yang patut kita syukuri. Kenapa harus disyukuri? Kalau semuanya orang Islam semua di sini mana enak tidak? Kenapa tidak enak? Kita tidak bisa memahami. Oh seperti ini ibadahnya orang ini. Oh seperti ini agama ini ibadahnya. Contoh, misalnya agama Kristen seperti ini ibadahnya, Katolik seperti ini, Protestan seperti ini, Hindu seperti itu. Mereka ibadahnya hari apa, di tempatnya di mana. Nah, kita bersyukur dengan adanya perbedaan tadi. Jadi kita tahu perbedaan masalah yang ada. Terus karena dana banyaknya keragaman yang ada saat ini. Seperti contoh, suku adat banyak, terus juga budayanya beraneka ragam, dan lagi ditambah agamanya juga banyak seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. ya, seperti contohnya suku dan banyak, terus juga budayanya beraneka ragam dan lagi ditambah agamanya juga banyak seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Ya. Kamu semuanya karena beda suku di sini gitu. Kamu semuanya karena beda suku, kamu kenal. Oh ternyata temanku suku Jawa seperti ini, dia ini. Oh bajunya seperti ini. Oh dia adatnya seperti ini. Oh budayanya seperti ini. Nah itu baru suku, belum budayanya, belum agamanya. Oke. Kalau nggak ada Bapak yang tanya lagi sekali. Ya, Bapak tanya sekali lagi. Dino, teman kamu itu sukunya apa aja? Jawa, Ada Jawa, Banjar, Banjar, Dayak, Dayak, Bugis, Bugis. Terus apa lagi? Madura, Madura. Terus apa lagi? Katolik, Hindu. Kamu tahu nggak tempat ibadahnya mereka di mana? Tahu di mana? Di gereja. Akibat kamu ini tadi itu banyak temannya yang berbeda agama, sehingga kamu tahu juga tempat ibadah mereka di mana. Hari apa mereka beribadah, yaitu hari Minggu. Kalau orang Islam itu hari Jumat. Jadi beda ya, agamanya beda, hari atau ibadah sembahyangnya pun berbeda. Oke. Allahumma